Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wijaya ingin menjelaskan jurnal 11. Di jurnal 11 saya terdapat tiga kelas, yaitu tree node, tree, dan main. Semua kelas ini saya masukkan ke dalam paket com.bst karena program ini menjelaskan tentang binary search tree. Nah, di kelas tree node terdapat tiga atribut, yaitu left node, data, dan right node. Atribut tersebut bertipe generik. Lalu ada konstruktor untuk inisialisasi data dan membuatnya sebagai leaf node karena baru satu node-nya. Oke, jadi ini akan dipanggil saat pertama kali node dibuat. Lalu berikutnya ada tiga getter karena atribut yang ada di sini itu semuanya bersifat private. Jadi tidak ada yang public. Maka kalau mau dapetin data atau atribut dari kelas ini harus menggunakan getter yang ada di sini. Oke, berikutnya ada fungsi insert. Fungsi insert ini akan menambahkan value baru yang ingin kita tambahkan dan mengabaikan value yang duplikat. Jadi kalau data yang ingin kita tambahkan sama persis seperti data yang sudah pernah ditambahkan, itu tidak akan di insert karena dia kondisinya di sini hanya ada kurang dari dan lebih dari. Kalau misalkan sama dengan, tidak akan dieksekusi insertnya. Nah, ini adalah kondisi untuk melakukan insert data di sebelah kiri atau di anak sebelah kiri. Lalu yang bawahnya adalah untuk menginsert data di anak sebelah kanan. Untuk menentukannya, metode insert ini akan membandingkan value yang kita insert dengan data yang ada pada node saat ini. Jadi datanya akan dibandingkan dengan value yang dimasukkan dan hasilnya akan digunakan untuk menentukan ini masuk ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, berikutnya di kelas tree, ini kelas untuk memanajemen tree-nya, ada sebuah atribut yaitu root yang menyimpan node rootnya. Lalu di sini konstruktornya untuk menginisialisasi atau menginstansiasi objek dari tree, dan pada saat instansiasi awal bisa dikosongkan rootnya. Rootnya masih kosong kalau di awal. Lalu berikutnya ada method insert node. Method insert node ini digunakan untuk menambahkan node baru. Jadi node barunya ditambahkan dan nanti akan menambahkan nilai ya. Dievaluasi lagi di sini. Kalau sama dengan, maka tidak akan ditambahkan. Jadi kondisinya cuma ada kurang dari sama lebih dari. Nah, ini pemanggilannya di sini ya, pemanggilan untuk metode yang ada di tree node. Jadi manggilnya dari sini. Lalu di sini juga ada kondisi kalau tree-nya itu masih kosong. Kalau tree-nya itu masih kosong, maka akan langsung dibuat tree-nya dan di-insert value-nya. Value-nya di-insert. Value yang tadi dipas dari argumen. Lalu berikutnya ada pre-order traversal. Ini dua metode pre-order untuk menampilkan tree yang sudah dibuat pada urutan pre-order. Di bawahnya ada metode inorder yang digunakan untuk menampilkan tree yang sudah dibuat dalam urutan inorder.
Yang ketiga adalah metode post order yang digunakan untuk menampilkan tree yang sudah dibuat dengan urutan post order. Lalu berikutnya ada metode search BST untuk mencari node yang ada di tree kita berdasarkan key di sini, berdasarkan key yang diberikan. Oke, jadi ini akan memanggil metode search BST helper untuk melanjutkan prosesnya di sini dan mengembalikan result. Nantinya result ini akan bernilai true atau false. Jadi itu adalah tipe datanya boolean ya. Tipe datanya boolean dan nanti akan ditampung di variabel hasil. Lalu variabel hasil akan dievaluasikan lagi. Kalau hasilnya true, maka akan mencetak data ditemukan. Jika hasilnya false, maka akan mencetak data tidak ditemukan. Oke. Lalu di sini ini adalah program utama yang saya buat. Di input data ini adalah data yang ada di jurnal. Saya input di sini dalam sebuah array. Arraynya tipe datanya char ya. Char. Jadi di sini tree-nya saya instansiasi dengan tipe karakter. Lalu saya memanggil setiap elemen yang ada di input data sebagai datum, dan datumnya ini setiap datum di data di input data akan ditambahkan ke tree yang sudah saya instansiasi objeknya di sini. Oke, berikutnya saya menampilkan tree-nya dalam urutan pre-order, in-order, dan urutan post-order. Berikutnya saya melakukan searching karakter K dan searching karakter A. Oke, saya jalankan programnya. Oke, ketika dijalankan, di sini bisa kita lihat tidak ada karakter H yang duplikat. Berarti programnya sudah berhasil. Karena di inputnya ini ada karakter yang duplikat, yaitu karakter H ya. Jadi karakter H yang terakhir tidak akan ditambahkan ke tree-nya. Karena mekanisme programnya seperti tadi. Jika ada yang sama dengan itu, tidak ada kondisinya dan tidak akan melanjutkan apapun untuk ditambahkan. Lalu berikutnya tadi untuk searching, di sini ada searching huruf K. Di tree-nya ada huruf K, jadi nilainya true dan mencetak data ditemukan. Lalu untuk searching huruf A, di tree-nya tidak ada huruf A. Jadi dia akan mencetak data tidak ditemukan. Nah, untuk tree yang sudah dibuat pada program ini akan saya tampilkan di sini. Nah, tree tersebut saya dapatkan dari menganalisis metode insert-nya untuk menentukan ini masuk ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.